Kami bukan rakyat biasa, Pak. Ini akan rusuh, Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa, Pak. Kami punya bukan punya banyak masalah. Apa rusuh, Pak? Ini saja sekarang senator dari Amerika Serikat memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena di PBB? Ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Nggak kuat semua. Kata dia, buku ini akan hadir di 25 negara dan akan hadir di PBB. Jika memang pemerintah tidak bisa mengadili Tifa, biar masyarakat yang akan mengadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang trio gila yang sudah benar-benar menunjukkan kegilaannya. Ya, bukannya membuktikan ya tuduhannya selama ini bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya kan? Skripsi Jokowi itu palsu, ya terserah lah begitu ya. Ini malah trio koplak ini malah sibuk menerbitkan buku, ya kan? Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Tut. Ya kan? Yang dituduh ijazah Jokowi palsu, yang dilakukan bikin buku, nyambungnya di mana? Ya. Dan sekarang teman-teman ya, di tengah tidak jelasnya nasib mereka ya ke depan ya, mereka ini malah menyebut ya bahwa bukunya yang oleh sebagian besar netizen justru disebut sampah itu katanya telah dicetak di 25 negara. Wih. Aduh, keren kali. 25 negara, bro, coba bayangin ya kan. Bahkan ya, si Dokter Mangkrak menyebut bahwa bukunya itu telah dikirim ke PBB ya, dan hadir di PBB, dibaca oleh Ketua Umum PBB mungkin. Pokoknya hadir di majelis PBB. Wah, ini menurut saya trio gila ya, yang sudah benar-benar gila. Koclak. Tapi hati-hati loh teman-teman ya. Justru kalau mereka terindikasi gila beneran, mereka akan lepas dari segala jenis tuntutan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami bukan rakyat biasa, Pak. Ini akan rusuh, Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa, Pak. Kami punya bukan punya banyak masalah. Apa rusuh, Pak? Ini saja sekarang senator dari Amerika Serikat memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya, ini adalah salah satu juga ya bukti bahwa trio koplak ini sudah benar-benar gila, dan itu bukan hanya kata saya saja, tapi kata netizen barusan yang berkerudung pink juga sama kan, dia menunjuk-nunjuk jidatnya dengan telunjuk yang miring-miring. Anda tidak tahu, saya ini bukan orang biasa. Saya menduga teman-teman ya, trio koplak ini menganggap dia ini sedang menjalankan tugas dari presiden. Ini dugaan saya.
Karena dia sering sekali menyebut-nyebut seolah-olah dirinya ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Bahkan beberapa waktu lalu ketika mau melaunching buku cap sampah di UGM tersebut, yang bersangkutan ini mengatakan bahwa jangan salah, bukan tidak mungkin, bukan tidak bisa saya menjadi menteri. Nah, dari sini kita bisa menduga bahwa sebetulnya ini orang merasa, sekali lagi saya katakan ya, merasa seolah-olah sedang menjalankan tugas underground dari seorang presiden. Padahal bisa jadi ya kan, yang nyuruh cuma Imam Unyil membawa-bawa nama presiden. Aduh, lanjut. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, Oke. sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di PBB? Ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora Oke. di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Oke. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Oke. Coba teman-teman ya, gimana penilaian teman-teman melihat trio koplak barusan ya? Apakah sudah mendekati gangguan kejiwaan kronis ataukah tidak? Katanya si dokter Tifa-Tifu ya kan. Buku Jokowi's White Paper akan rilis di 25 negara dan hadir di PBB. Disampaikan dengan bahasa Indonesia. Kira-kira di PBB siapa yang baca? Paling ya orang Indonesia juga yang baca ya kan, teman-teman kau yang ada di sana. Kalau kau punya teman, aduh ini orang udah kagak ketulungan. Semakin kesini malah semakin kesana. Lanjut. Sangat kami jaga. Oke. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara dengan secara bantuan Forum Diaspora Indonesia. ya, Oke. sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di dibawa, PBB? ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora Oke. di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Oke. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Oke. Nggak kuat semua. Kata dia, buku ini akan hadir di 25 negara dan akan hadir di PBB. Ini ngayalnya udah kebablasan sih. Ya maksud gue tuh ya, kalau bohong tuh ya jangan gini-gini amat gitu bohongnya. Dan pertanyaan gue, lu dapat dana dari mana bisa ngirim tuh buku ke 25 negara? Padahal di negara sendiri aja belum laku. Lu uji coba dulu jual di sini. Kenapa langsung ke negara-negara luar? Apalagi ke PBB. Ngapain PBB disuruh baca buku karangan orang-orang dungu? Dan setahu gue yang penikmat buku ini, book lover ini, buku yang benar-benar bagus aja itu paling ya 10 negara, 15 negara gitu. Ini kok bisa buku karangan orang-orang dungu seperti itu, yang isinya juga tidak jelas, cuman hasil pikiran dari kaum-kaum pembenci, bisa dikirim ke 25 negara. Dokter Tipung, inilah kalau kita ini bergaul dengan orang-orang dungu ya. Akhirnya jadi dungu juga. Udah dungu, ngehalu lagi. Ya jual di sini dulu aja, berapa keping nanti terjualnya, berapa buku. Nah, misalkan terjualnya banyak, ya udah baru jual ke sana. Lagian juga butuh effort banyak, harus diterjemahin ke berbagai bahasa. Ntar isinya delos undang-undang lagi. Isinya the test our undang-undang. Dokter Tipung ya ampun. Lu kan dokter ya, mending lu bikin buku yang inilah, yang sesuai dengan bidang lu. Ya buku tentang kedokteran ke atau apa gitu. Dan saya khawatirnya kalian ini udah kena gangguan ini, kalian ini sepertinya. Karena saya lihat-lihat udah keterlaluan halunya, udah di luar logika akal sehat. Bahkan jin ifrit, setan, iblis, dan dedemit-dedemit lain yang dekat kalian tuh kayaknya minder deh. Minder sama kelakuan kalian. Ya ampun, ini terima seketir orang dungu ya. Siapa lagi mereka ini kalau bukan dari golongan-golongan Abah Al-Anis Al-Megdi itu. Untung saya tidak tergabung dengan golongan ini.
Malu anjir. Ngehalu, aduh. Kemarin ngehalu abahnya jadi sekjen PBB, sekarang ngehalu buku model begitu tersebar luaskan ke 25 negara. Lah begini bang, iya kan? Justru karena abahnya itu jadi sekjen PBB ya, pasukan baris berbaris ya kan. Maka bukunya ini ya kemungkinannya itu memang besar akan dicetak di 25 negara dan dibawa ke PBB untuk dibahas gitu ya dalam rapat umum sidang PBB ya. Resolusi ijazah Jokowi. Cuma persoalannya dia kan sedang nggak waras gitu loh. Abah tidak pernah jadi sekjen PBB, ya cuma jadi ketua ormas ormas oren ya kan. Jadi udahlah kita lihat aja ya kan. Pasti nanti ujung-ujungnya akan ada pemeriksaan kejiwaan oleh tenaga medis kejiwaan. Dan menyatakan bahwa 3 orang ini mengalami gangguan kejiwaan sehingga mau tidak mau harus dilepaskan dari segala macam tuntutan. Lanjut. Jika memang pemerintah tidak bisa mengadili Tifa, biar masyarakat yang akan mengadili. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Nah, ini saya sependapat teman-teman ya, dan menarik sekali lagunya. Saya sependapat yang di bagian depan gitu, bahwa intinya itu pemerintah itu jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu lama gitulah, kurang tegas ya. Karena kalau misalnya pemerintah itu terlalu lama, ya rakyat nanti bisa membuat pengadilan jalanan gitu loh. Rakyat akan mengadili gerombolan trio koplak tadi ya kan, dan mereka akan memburu trio koplak tersebut. Nah itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi saya berharap pemerintah segera melakukan tindakan ya. Lanjut. Tidak sia-sia perjuangan Roy Suryo dan Tifa ya dalam membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi dengan berbagai macam narasi yang selalu mereka gaungkan di ruang-ruang publik. Dan akhirnya mereka bisa meluncurkan buku yang bernama Jokowi with Paper. Yang lucunya lagi ya, mereka menjual dengan harga 250.000 per buku dan sampai ada yang 500.000. Pak Jokowi memang sangat luar biasa, baik sekali. Walaupun dicaci maki gitu kan, walaupun mereka itu selalu mempermasalahkan Pak Jokowi dari segi apapun, termasuk ijazahnya, masih memberi mereka uang jajan dengan cara jualan buku. Memang siapa yang mau beli? Gerombolan Anda. Jangan gitulah bang ya, jangan bilang siapa yang beli itu gimana gitu dengernya. Andai saya penulisnya ya kan, abang-abang netizen ngatain kayak gitu, aduh gimana terus rasanya gitu. Udahlah kasih semangat aja ya kan, mudah-mudahan ada yang beli gitu kan. Entah habis beli itu dilempar ya, pakai ngelempar kucing, ngelempar anjing ya terserah lah, yang penting beli minimal 1 atau 2 eksemplar lah. Ya, menarik sekali teman-teman ya, Jokowi tetap memberi makan para pembencinya. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau dalam ilmu-ilmu tasawuf ilmu apa gitu ya, saya lupa ya. Pokoknya itu sudah kategorinya itu wali kutub mungkin. Itulah pokoknya ya. Intinya ya kita kita senyumin aja ketika mereka ini menyebut akan mencetak bukunya di 25 negara ya kan, kemudian akan dibawa juga ke sidang PBB. Udahlah kita senyumin aja ya, begitulah memang orang yang sedang sedeng itu memang suka bikin ngakak. Lanjut. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan.
Nah, ini saya sependapat dengan pernyataan Ali Imron ya. Ali Imron ini adalah mantan terpidana terorisme bom Bali. Seingat saya bom Bali 1 ya. Seingat saya seperti itu. Ya, bom Bali 1. Jadi kalau orang waras itu inginnya damai. Nah, tapi kalau orang yang nggak waras ya kan teroris itu inginnya justru nggak damai ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ya itu layak disematkan kepada trio Koplak ataukah tidak ya? Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.